Duel Indonesia versus Vietnam berlangsung sengit sejak babak pertama. Kedua tim sama-sama punya peluang bagus untuk mencetak gol. Memasuki babak kedua, Sintayong pun memasukkan Ramadan Sananta dan James Destroyer yang disimpan di bangku cadangan pada babak pertama. Kehadiran dua pemain ini membuat Indonesia coba langsung tampil agresif begitu babak pertama dimulai. Kehadiran Sananta di lini depan benar-benar membuat lini belakang Vietnam kerepotan. Nguyen Quoc Tang mendapatkan kartu kuning di menit ke-56 karena menarik Sananta yang lepas dari pengawalannya. Vietnam pun bermain benar-benar keras, wasit banyak mengeluarkan kartu kuning. Bahkan Sintayong pun juga ikut diganjar kartu kuning. Dalam pengambilan keputusan, pengadil lapangan di partai final ini banyak mendapatkan sorotan. Sementara itu nasib Garuda pun ditentukan lewat skema penalti. Namun sayang Garuda Muda belum berhasil membawa pulang emas ke tanah air karena kalah 6-5 dari Vietnam. Meski demikian, patut diapresiasi dengan persiapan dan skuad seadanya. Garuda Muda begitu tangguh mengarungi Piala AFF U23 ini hingga ke partai puncak. Indonesia dan Vietnam mempergerahkan permainan terbuka sejak laga dimulai. Kedua tim sama-sama berusaha keras untuk menciptakan gol terlebih dahulu. Namun ada momen heroik terjadi di babak pertama, yakni saat Vietnam mendapatkan hadiah penalti di menit ke-34, usai pelanggaran dari Alfeandra Dewanga. Disinilah Nando menunjukkan kelasnya. Nguyen Quoc Viet maju sebagai eksekutor, ia melepaskan tembakan ke kanan gawang. Hernando Ari bereaksi dengan baik dan berhasil menepis bola keluar lapangan. Kemudian pada 10 menit terakhir permainan menjadi lebih keras lagi. Quoc Van Kang mendapatkan kartu kuning karena menjegal Beckham Putra yang tengah memimpin serangan balik. Pelatih Vietnam Hong An-tuan mendapatkan sorotan lantaran mengisyaratkan komentar yang bernada menyerah jelang duel lawan timnas Indonesia U23 di final Piala AFF semalam, di mana An-tuan menyebut bahwa timnas Indonesia layak menjadi pemenang. Dalam hal ini, Soha menilai bahwa pernyataan An-tuan justru menegaskan fakta bahwa timnas Indonesia U23 memiliki skuad yang sangat kuat. Namun, Soha sepakat bahwa keberhasilan Indonesia mengalahkan Thailand yang didukung ribuan supporter jadi salah satu bukti kehebatan skuad Garuda Muda. Sintayong bersyukur timnas U23 Indonesia berhasil menembus partai puncak Piala AFF U23 2023 setelah menumbangkan skuad Gajah Perang dengan skor 3-1. Sebab semua pencapaian skuad asuhan Sintayong didapatkan saat persiapan tim dikepung segala keterbatasan. Pertama, Garuda Muda tidak bisa diperkuat oleh sejumlah pemain terbaiknya. Belum lagi dua pemain yang sudah dibawa tidak bisa dimainkan karena terbentur sanksi ALC. Tampil dengan 21 pemain di laga pembuka, Garuda Muda kembali kehilangan Irfan Jauhari karena cedera. Kondisi ini pun diperparah dengan cederanya Bagas Kava jelang laga semifinal. Hingga pada akhirnya Garuda Muda menatap laga final hanya dengan 16 pemain bugar. Ramadan Sananta tak henti-hentinya menunjukkan pesonanya sebagai penyerang ganas yang dimiliki oleh Garuda. Kilau permainan Sananta kembali terlihat di ajang kelompok usia ini, di mana Ramadan Sananta menjadi penyelamat Garuda Muda di fase grup karena selalu mencetak gol di dua laga yang dijalani. Ia pun juga memiliki peran penting di laga semifinal dengan banyak memberikan ancaman ke gawang skuad Gajah Perang. Dalam hal ini, media Vietnam pun menganggap Sananta, Beckham, dan Ferrari menjadi pemain yang memiliki segudang pengalaman. Dua pemain ini dianggap memiliki dampak yang nyata terhadap permainan Garuda Muda. Bahkan Soha menyebut Sananta sebagai momok mematikan. Robby Darwish kembali menunjukkan bila ia memang pemain serba bisa alias versatile. Dalam laga melawan Thailand di semifinal Piala AFF kemarin, pemain Persib Bandung itu tampil sebagai bek kanan, hasilnya pun cukup baik. Bahkan Robby berhasil mencatatkan 1 assist. Padahal saat bersua Malaysia, Robby diplot sebagai bek tengah. Pemain Persib ini pun seolah mempertegas bahwa dirinya memang pemain versatile. Ia pun merasa sangat bahagia karena bisa berkontribusi positif untuk timnas Indonesia. Legenda timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto pernah merasakan sulitnya main di kandang Thailand. Si Kurus pernah membela timnas Indonesia menghadapi Thailand di markasnya pada Piala Tiger 2000. Saat itu timnas Indonesia 2 kali bersua Thailand di putaran grup dan final. Dalam 2 laga itu timnas Indonesia takluk dengan skor identik 1-4. Oleh karena itulah Kurniawan menyadari beban sulit yang dipikul timnas Indonesia U23 ketika menghadapi Thailand di kandangnya sendiri. Untuk itu Kurniawan pun tak ragu untuk angkat topi atas keberhasilan timnas Indonesia U23 mengalahkan Thailand di semifinal beberapa waktu yang lalu.
Secara khusus ia pun juga memuji mentalitas pemenang dan semangat juang Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Dalam laga final semalam, Garuda Muda mendapatkan banyak suntikan doa dan semangat. Salah satunya datang dari Ketum PSSI yang terbang langsung ke negeri Gajah Putih, yakni untuk memberikan dukungan kepada pasukan Sintayong di laga final melawan Vietnam. Erick Thohir pun berterima kasih kepada segenap pemain karena selalu memberikan performa terbaiknya di setiap laga, meski tidak dibebani target di ajang 2 tahunan ini. Sebagai orang nomor 1 di PSSI pun pihaknya terus berupaya agar Garuda Muda Indonesia terbang lebih tinggi untuk menembus Asia bahkan dunia. Timnas Indonesia U23 mendapatkan sinyal kabar baik jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal itu lantaran salah satu pemain andalan Marcelino Ferdinand dilaporkan pulih dari cedera. Hal itu diketahui lewat kabar yang disampaikan oleh klub Marcelino di Belgia KMS Kadense baru-baru ini. Terlihat Marcel kembali mengikuti sesi latihan bersama KMS Kadense. Sempat menepi beberapa waktu lalu, pemain asal Surabaya tersebut kembali turun ke lapangan. Dengan kondisi teranyar, Marcel berpeluang tampil membela KMS Kadense pada pertandingan melawan Lommel di lanjutan kasta kedua Liga Belgia. Tak hanya itu, pulihnya Marcel juga menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U23. Sebab diprediksi Marcelino kembali diandalkan oleh pelatih Sintayong untuk kejuaraan kali ini. Gelandang 18 tahun tersebut kemungkinan besar dipanggil Timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23. Diungkapkan oleh pelatih Tim Nasional Indonesia U17 Bima Sakti bahwa pemain diaspora Timnas Indonesia U17 Wilber Jardim dipastikan absen saat skuad Garuda Muda melakoni pertandingan uji coba melawan Korea Selatan. Dijelaskan, Wilber Jardim sudah meminta izin untuk meninggalkan pemusatan latihan karena harus kembali ke klubnya Sao Paulo U17. Wilber sendiri menjadi pemain diaspora yang berpeluang besar ikut diboyong Bima Sakti ke Jerman. Saat ini terdapat 32 pemain yang tergabung di TC Timnas Indonesia, termasuk dengan 5 pemain hasil seleksi 12 kota dan Kaviat Rizky yang baru bergabung. Exco PSSI Arya Sinulinga sempat menyebutkan apabila Timnas Indonesia Senior akan ketambahan amunisi pemain keturunan baru. Dijelaskan beberapa pemain keturunan sedang diproses untuk naturalisasi. Namun terkini, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda lewat sebuah kolom komentar Instagram @football.indonesia membocorkan update mengenai naturalisasi tersebut. Syaiful Huda pun menjawab dengan jawaban tak terduga. Ia mengatakan belum ada ajuan permohonan dari Kemenpora dan PSSI. Jadi, progres pemain naturalisasi belum sampai ke DPR hingga detik ini. Adapun beberapa pemain keturunan yang dirumorkan bakal menjadi tambahan untuk Timnas Indonesia adalah Miss Hilgers, J.I.Z hingga Tom Haye.